adik-adik, selamat pagi semuanya. Mari sama-sama kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Siapa yang anak Tuhan? Siapa yang anak Allah? Lambaikan tangannya. Yeay. Kita mau menyiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Yang masih pegang mainan, yang masih mungkin makan, yang masih lari sana sini, ayo kita mau sediakan hati kita, sediakan diri kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita mau doa dulu ya. Nah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Engkau memberkati kebaktian live streaming ini mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah urapan-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita ini anak Allah ya. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita mau memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik Tante? Yaitu hidup suci di hadapan Tuhan. Yuk kita sama-sama tepuk tangan ya. Katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, oh gak. Bila iblis menyuruhku berbohong, oh ya lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Lagi katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruh berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Lah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hey. Tante, Ya. jadi kalau disuruh berbohong, mau enggak? Enggak. Mau ya. Kita mau hidup Suci di hadapan Tuhan. Nah, selain hidup suci, pasti kita bisa bersukacita ya Tante ya. Iya, kalau hidup Iya. kita suci, kita bisa sukacita. Betul. Adik-adik kita masih berdiri ya Tante ya. Masih berdiri, Berdiri. masih semangat. Nah, masih semangat. Tante mau lihat dulu. Wah, adik-adik sudah berdiri semuanya Tante yang di rumah itu ya Tante ya. Iya. Kita juga masih semangat ya Tante. Masih semangat. Semangat. Yuk kita mau pujikan lagu ini. Siap? Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Bisa tangannya diangkat ke atas.
padaku. Sukacita, oh sukacita. Sekali lagi. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin. Wah, ya. Ternyata adik-adik sungguh bersukacita ya Tante. Iya, adik-adik sungguh bersukacita. Tante juga bersukacita enggak? Sukacita. Kalau masih semangat, kita masih tetap berdiri ya Tante. Iya. Kita mau apa Tante? Nah, adik-adik, kalau kita bisa bernafas, coba adik-adik tarik nafasnya, hembuskan keluar. Wah, itu semua karena Tuhan itu baik. Tuhan mengasihi kita, Amin. bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau adik-adik bisa pinter, bisa mungkin ada yang bisa main musik, ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa melakukan banyak hal, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Kita mau nyanyikan pujian ini ya, bukan kuat, bukan gagah, tetapi rohku kata Tuhan. Katakan, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata. Terang saja katakan, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, hey, tapi rohku kata Tuhan. Sama-sama, gunung ini disingkirkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Nah, nanti kita pakai gerakan ya adik-adik. Waktu kakek-kakek pakai tongkat jalan ke depan. Nenek-nenek mundur pakai kacamata nenek-neneknya. Tante-tante pakai bedak. Om-om gini ya gayanya. Kalau pemudanya, kalau pemuda masih kuat jadi gini. Pemudinya rambutnya nanti disibakkan gini. Bisa semua ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Lagi kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om,
pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Yuk sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Kita semua melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Luar biasa ya Tante, adik-adik ini Ya. tetap semangat, sukacita dalam memuji Tuhan. Ya. Sekarang adik-adik boleh duduk semuanya. Jangan lari-lari, tadi sudah berdiri. Sekarang adik-adik boleh duduk. Boleh duduk dengan tenang. Duduk dengan tenang, ambil nafas dulu. Tadi sudah bergerak. Sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau belajar satu lagu. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memberikan apa yang kita punya buat Tuhan Yesus. Meskipun adik-adik masih kecil, Tuhan sudah melihat apa pemberian adik-adik, yaitu hati adik-adik, hati yang mau taat dan dengar-dengaran. Amin. Itu Tuhan senang. Nah, sekarang kita mau pujikan lagu ini, kita mau belajar sama-sama ya adik-adik ya. buat Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, itu semua adalah milik Tuhan adik-adik. Dan kita mau memberikan yang terbaik. Apa itu? Hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Kita mau adik-adik untuk taat dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah, apakah kalian juga mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat adik-adik. Kita mau katakan sekali lagi, everything I am. Everything I am. Everything I am. Everything I'll be. Everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully.
kami Tuhan, pujian yang kami naikkan Tuhan, hati yang kami berikan pada Engkau Tuhan. Biarlah melalui puji-pujian ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, pakai kami Tuhan sejak kecil Tuhan, untuk terus melayani Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan mengikut Engkau, mengiring Engkau Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam dan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa taat Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, senang sekali bertemu dengan kalian kembali. Tadi semua sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Good, Tuhan Yesus memberkati. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan lagi, Tante mau tanya, minggu lalu masih ingat firman Tuhannya tentang apa? Ya, tentang more than conquerors atau lebih dari pemenang. Sudah menang? Sudah praktek? Puji Tuhan. Dan juga Tante akan umumkan nanti tanggal 11 Desember atau tanggal 12 Desember akan ada acara fellowship lewat Zoom. Jadi kita bisa berkumpul, bertemu lewat Zoom. Siapa saja yang boleh ikut, semuanya boleh ikut. Nanti kalian akan mendapatkan undangan lewat guru kelas kalian. Di situ ada link Zoom-nya, bisa di-sharekan ke teman-teman atau saudara-saudara kalian. Jadi semua ikut ya. Ingat tanggalnya tanggal 11 atau tanggal 12 sesuai dengan sekolah minggu masing-masing. Nah, sekarang kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini judulnya adalah Jadilah menurut imanmu. Bagaimana itu? Nah, perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengerti dan melakukannya. Jangan ada yang sambil bermain atau sambil makan, tapi semua perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Good, semua duduk manis. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Yusafa dari SM Pondok Chandra. Hari ini saya akan menceritakan tentang dulu saya bermain dengan teman-teman dan tiba-tiba saya tangannya kena terpukul dengan bolanya, maka saya tidak bisa gerak. Suatu hari saya berdoa setiap hari. Minggu depannya lagi saya sembuh karena Tuhan sudah membantu saya. Ini adalah cerita lagu yang saya pernah. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, me sing, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, me sing, how great is our God? Nanti ini sampai sini dulu ya. Nanti kita bertemu lagi. Sampai jumpa. Dah. Shalom adik-adik. Selamat bertemu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita yang berkuasa. Hari ini kita mau belajar satu topik, yaitu tentang jadilah menurut imanmu. Sebelumnya Tante mau tanya, apa pernah adik-adik mengalami pemadaman listrik, mati lampu? Mungkin sore itu adik-adik setelah selesai belajar, adik-adik makan kue di meja makan, minum susu ya. Tiba-tiba, loh, gelap, lampunya mati. Wow,
Seluruh meja makan jadi gelap, hitam, pekat. Nggak kelihatan apa-apa ya. Waduh, nggak enak semua. Mungkin adik-adik mau lari keluar, cari mama. Jalan, turun dari kursi cepat-cepat. Aduh, kakinya justru nabrak meja. Wow, jatuh semua barang-barang di atas meja. Aduh, gimana rasanya? Nggak enak ya. Gelap, pekat, nggak kelihatan. Meja nggak kelihatan, pintu nggak kelihatan. Tapi mungkin nggak lama, sebentar kemudian mama datang. Mama bawa senter. Adik di mana? Adik di mana? Untung, senang sekali ya waktu mama datang bawa senter. Tapi bagaimana seandainya mama nggak datang-datang? Sampai malam gelap gitu terus. Mau makan gelap. Mau pergi ke WC tidak kelihatan apa-apa, gelap, pekat, hitam di mana-mana. Sampai malam waktu mau tidur gelap juga. Gimana rasanya? Gak enak semua ya. Tapi untungnya kalau pemadaman listrik tidak lama ya, biasanya cuma sebentar. Tapi adik-adik, kalau orang buta tidak ada selesainya. Terus gelap terus. Sampai malam, sampai besok pagi tetap gelap. Tidak kelihatan apa-apa. Aduh, kasihan sekali. Lihat seperti orang ini. Dia nggak bisa jalan. Kalau jalan bisa-bisa nabrak seperti tadi. Oleh karena itu dia bawa tongkat. Dilihat, diraba-raba, ada barang nggak di depan. Susah sekali kalau mau jalan ya. Susah, tangannya meraba-raba, tidak kelihatan apa-apa. Karena itu biasanya kalau orang buta perlu dituntun oleh orang lain. Dituntun, apalagi kalau jalan di pinggir jalan yang ramai banyak kendaraan. Apalagi kalau seperti ini. Loh, mau menyeberang jalan tidak bisa sebab dia tidak kelihatan apa-apa. Butuh orang lain untuk menuntun. Mereka tetap bawa tongkatnya supaya jadi tanda buat orang lain dia buta. Ya, supaya orang lain hati-hati. Kasihan sekali ya kalau buta seperti ini. Tidak hanya zaman sekarang, dari zaman dulu sudah ada orang buta. Di dalam Alkitab ada loh ceritanya orang buta. Ayo kita lihat ya. Kitab Matius cerita pada suatu hari, pada waktu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan dengan murid-muridnya, ada beberapa orang lain juga mengikuti Yesus. Ada 2 orang buta mengikuti Tuhan Yesus juga. Waktu itu sambil jalan mereka sambil berteriak-teriak. Anak Daud, kasihanilah kami. Anak Daud. Mereka berteriak-teriak. Anak Daud, kasihani kami. Mereka berteriak keras-keras supaya Yesus yang sudah jalan di depan tadi dengar. Mereka berharap Yesus mau dengar, lalu Yesus berhenti mendatangi mereka dan menyembuhkan mereka. Tapi Yesus tidak berhenti. Yesus jalan terus. Mungkin lewat padang banyak semak belukar. Setelah itu lewat tempat jalanan yang berbatu-batu. Wah, kesulitan sekali 2 orang buta ini. Alkitab tidak mencatat bagaimana caranya mereka bisa berjalan. Apa mungkin ada temannya, ada orang lain yang membantu mereka atau tidak? Mungkin mereka berjalan sendiri dengan tongkatnya. Kita tidak tahu, tidak ditulis oleh Injil Matius. Tapi yang pasti 2 orang ini tidak putus asa. Mereka jalan terus, jalan. Mereka dengarkan, oh itu ada suara ke sana, mungkin ke sebelah kanan, mereka belok ke sebelah kanan, terus mengikuti Yesus. Yesus jalan, berputar ke sana, ke sini, mungkin lewat jalan yang besar, ramai banyak orang. Habis itu masuk jalan kecil, sempit, berliku-liku, susah sekali buat mereka.
Tapi dua orang ini tidak putus asa. Mereka jalan terus, mengikuti Yesus terus. Adik-adik ingat, mereka buta loh, susah untuk jalan, susah untuk mengikuti orang lain. Tidak seperti adik-adik. Mungkin Bu Guru bilang, ayo anak-anak semua baris, ikuti yang di depan. Baris, mudah mengikuti. Kalau yang belok kanan, ikut belok kanan. Kalau jalan cepat, ikut cepat. Kalau stop berhenti, ikut berhenti. Mudah kan buat adik-adik? Sebab adik-adik punya mata yang bisa melihat. Bisa mengikuti anak lain yang di depan kalian. Tapi orang buta nggak seperti itu. Mereka nggak kelihatan. Mungkin mereka sambil jalan, di depan mereka ada lubang berisi air. Lubang yang dalam. Kalau mereka tidak bisa melihat apa-apa, kalau mereka nggak tahu diraba-raba dengan tongkatnya tidak teraba, mereka bisa jatuh, terperosok, masuk ke dalam lubang itu. Atau mungkin lagi mereka jalan, udah hati-hati pakai tongkatnya, diraba kanan kiri ada benda atau tidak ya. Tiba-tiba nih ada kucing lompat, kucingnya lari-lari persis di depan kakinya. Loh gimana? Bisa-bisa ketabrak kakinya, jatuh terjungkal ke depan ya. Atau mungkin juga seperti ini, ada batu, tidak kelihatan, tidak teraba oleh tongkatnya. Aduh susah sekali, sulit sekali buat orang buta untuk bisa berjalan. Mereka harus pelan-pelan, harus sangat hati-hati sekali. Demikian juga dua orang buta yang mengikuti Tuhan Yesus ini. Susah sekali mereka. Apalagi jalanan zaman dulu itu tidak rata seperti jalanan sekarang. Di aspal, bersih, rata, tidak ada gelombang. Zaman dulu tidak seperti itu loh. Jalanannya belum ada aspalnya. Banyak batu-batu, kadang naik, mendaki, kadang turun. Susah sekali. Tapi anak-anak, meskipun jalanannya sulit, meskipun sudah lama Yesus berjalan, mereka tidak putus asa. Mereka terus mengikuti Yesus, terus berteriak-teriak, "Anak Daud, kasihanilah kami! Anak Daud, kasihanilah kami!" Mereka teriak keras-keras. Mereka berharap Yesus mendengar dan mau menyembuhkan mereka. Tapi Yesus kelihatannya tidak mempedulikan mereka. Yesus tidak mau berhenti. Yesus jalan terus, jalan terus. Loh, sampai akhirnya Yesus sampai di satu rumah. Lalu Yesus masuk ke dalam rumah itu. Dan ketika dua orang buta itu sampai di rumah itu, mereka ikutan masuk. Setelah masuk mereka ketemu dengan Yesus. Yesus bertanya pada mereka, "Apa kamu percaya aku bisa melakukan apa yang kamu minta itu? Apa kamu percaya?" Maksudnya Tuhan Yesus tanya, apa mereka itu percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan matanya yang buta? Apa percaya? Dengan yakin adik-adik, dua orang buta ini langsung bilang, "Iya Yesus, saya percaya. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan saya." Lalu Tuhan menjamah dua mata mereka. Dan Tuhan berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Ayo coba dibaca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah padamu menurut imanmu. Itu yang Tuhan katakan. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga mata dari dua orang buta ini terbuka. Celik, bisa melihat. Langsung bisa melihat. Tidak buram-buram, tidak cuma satu aja yang bisa melihat, satunya tetap buta. Tidak loh, dua-dua bisa celik, terbuka. Bayangkan adik-adik, betapa senangnya mereka. Mungkin mereka melompat-lompat gembira. Lihat loh, inikah yang namanya langit.
Warnanya biru, cantik sekali ya, ada awannya. Apa ini? Apa ini adik-adik kok bisa terbang-terbang? Warnanya cantik ya. Ada yang oranye, kuning, biru. Apa itu namanya? Oh iya, kupu-kupu. Mereka belum pernah melihat kupu-kupu. Dari dulu buta. Tidak tahu yang namanya kupu-kupu itu seperti apa. Tapi hari itu mereka bisa melihat cantik sekali kupu-kupunya. Ada siapa lagi tuh? Si Dogi. Lucu sekali. Bayangkan betapa senangnya mereka. Mereka melompat-lompat, sukacita, gembira sekali. Kenapa mereka bisa disembuhkan? Karena mereka punya iman. Karena mereka sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Sungguh-sungguh berharap pada Tuhan Yesus ya. Ingat gak tadi? Meskipun kelihatannya Tuhan Yesus tidak mau peduli. Kelihatannya Tuhan Yesus tidak mau mendengar. Tidak mau berhenti untuk mereka. Meskipun mereka sudah jerit-jerit terus. Anak Daud kasihani kami. Anak Daud kasihani kami. Kelihatannya Yesus tidak mau dengar. Kelihatannya Yesus tidak peduli. Tidak mau memperhatikan mereka. Yesus jalan terus. Tidak tahu sudah berapa jam Yesus berjalan. Tidak tahu sudah berapa kilo jauhnya Yesus berjalan terus. Dan mereka terus mengikuti Yesus. Apa enggak lelah? Pasti lelah ya. Apalagi mereka sambil berseru-seru. Anak Daud kasihani kami. Pasti lelah sekali mereka. Tapi apa dua orang buta ini marah-marah? Marah-marah, keluar kata-kata yang jelek. Apa Yesus tidak tahu? Aku buta, dari tadi berapa kali mau jatuh, dari tadi berapa kali mau tabrak orang. Apa mereka marah-marah seperti itu? Sama sekali tidak. Dengan sabar, dengan rendah hati mereka terus mengikuti Yesus. Mereka terus mengharapkan Yesus mau berhenti dan menyembuhkan mereka. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengar suara mereka jerit-jerit. Mungkin mereka sudah dibentak-bentak. Buta, gak usah jerit-jerit, gak usah ikut Yesus. Lihat tuh, Yesus gak mau berhenti buat kamu kok. Udah pulang aja kamu, gak usah ikut, gak bisa sembuh gak. Mungkin ada loh orang-orang yang seperti itu. Tapi apa mereka berhenti? Apa mereka tidak mau mengikuti Yesus lagi? Sama sekali tidak. Meskipun sulit, mereka terus berjalan. Terus meskipun lelah, terus mengikuti Yesus. Terus berseru-seru, anak Daud kasihani kami, anak Daud. Lihat, mereka terus berharap pada Yesus. Dan itu sekaligus menunjukkan iman mereka yang begitu besar. Begitu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sungguh-sungguh berharap pada Yesus. Dan memang itu yang Tuhan cari. Meskipun dari tadi kelihatannya Yesus tidak peduli, kelihatannya Yesus tidak mau mendengarkan, tidak mau berhenti buat mereka, tapi sebenarnya, sesungguhnya Yesus mendengar. Yesus memperhatikan setiap teriakan dari dua orang buta ini. Yesus memperhatikan sungguh-sungguh. Tapi kenapa Yesus tidak berhenti? Karena Yesus mau melihat sampai di mana sih dua orang buta ini percaya pada Yesus. Sampai di mana mereka sungguh-sungguh berharap pada Yesus. Dengan sepenuh hati mengharapkan Tuhan Yesus. Atau cuma ya coba-coba aja. Yesus mau lihat. Yesus mau tahu apa yang ada di dalam hati dua orang buta ini. Buktinya waktu tadi mereka masuk ke dalam rumah, Yesus tidak tanya, namamu siapa sih? Kamu dari kota mana? Ngapain sih kamu kok minta disembuhkan? Kamu anaknya siapa? Yesus tidak tanya seperti itu. Tidak penting buat Tuhan. Apa yang ditanyakan cuma satu. Apa kamu percaya
kalau aku bisa melakukan buat kamu? Apa ada iman di dalam hati dua orang buta ini? Itu yang penting buat Yesus. Itu yang Yesus cari. Kenapa? Kalau ada iman, maka Yesus bisa berbuat banyak hal. Yesus bisa berbuat semua hal untuk menolong kita. Sebentar sebelum peristiwa dua orang buta ini, Yesus juga menyembuhkan seorang ibu. Ibu ini sudah 12 tahun terus keluar darah dari tubuhnya. Aduh, badannya sampai lemah, lemas, uangnya habis buat pergi ke dokter, tidak bisa sembuh. Sampai waktu dia ketemu Tuhan Yesus dan dia mau sungguh-sungguh percaya, saat itu juga dia disembuhkan. Juga ini anaknya Bapak Yairus, dia sudah meninggal, sudah mati, sungguh-sungguh mati. Tapi karena mereka percaya pada Yesus, Yesus bangkitkan anak ini, hidup. Luar biasa ya, sungguh-sungguh hidup, bangkit kembali. Apa syaratnya? Sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, punya iman kepada Tuhan. Itu syarat yang Tuhan minta. Mungkin adik-adik tanya, Tante, iman itu apa sih? Apa artinya iman? Mudahnya, percaya sungguh-sungguh. Ada satu ayat yang menerangkan hal ini. Yuk kita baca. Ibrani 11 ayat 1. Adapun iman itu adalah perwujudan dari barang-barang yang diharapkan dan keyakinan dari barang-barang yang tidak tampak. Jadi iman itu adalah sesuatu, mungkin adik-adik masih mengharapkan sesuatu yang belum kelihatan, yang belum nyata, belum ada barangnya. Masih diharap-harapkan, masih diinginkan, belum ada. Tapi oleh iman dijadikan benar-benar ada. Dijadikan nyata, direalisasikan, diwujudkan. Bukan oleh kekuatan kita sendiri. Bukan oleh orang kuat, oleh raja, oleh polisi. Bukan, tapi oleh kuasa Tuhan. Seperti tadi dua orang buta ini, dia mengharap-harapkan bisa dapat kesembuhan, bisa melihat, matanya yang buta bisa melihat. Kelihatannya mustahil, kelihatannya tidak mungkin. Sudah sekian lama mereka berobat, dari satu dokter pergi ke dokter lain, cari dokter yang pandai-pandai, tapi nggak ada yang bisa menyembuhkan. Mungkin mereka sudah makan banyak obat, sudah pakai banyak alat-alat yang bagus, yang canggih. Mereka mungkin sudah menghabiskan banyak uang, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Apa yang mereka harap-harapkan kelihatannya tidak ada, mustahil, gak bisa dapat. Juga pada waktu ketemu Yesus, kelihatannya Yesus tidak peduli. Kelihatannya Yesus jalan terus aja, tidak mau berhenti buat mereka. Kelihatannya nggak mungkin. Mereka mengharap-harapkan, belum ada, belum kelihatan, belum nampak kesembuhan itu. Tapi karena mereka sungguh-sungguh punya iman, terus berharap kepada Tuhan, tidak putus asa. Maka apa yang mustahil itu dijadikan ada oleh Tuhan. Kesembuhan itu betul-betul ada, betul-betul jadi, betul-betul mereka terima. Bukan oleh obat, juga bukan oleh dokter yang pintar, bukan oleh rumah sakit yang canggih, tapi semata-mata oleh kuasa Tuhan. Luar biasa, itulah iman. Tidak hanya untuk kesembuhan aja adik-adik. Kalau kalian punya iman, kalian bisa mendapat semua pertolongan Tuhan, semua mujizat Tuhan untuk semua perkara. Juga untuk tubuh kalian. Iman itu seperti tangan
yang mengambil kuasa Allah. Seperti tangan yang meraih mujizat pertolongan Tuhan diambil buat kalian. Itulah iman. Dengan melakukan tindakan iman, itu semua jadi. Juga untuk kesehatan, untuk pertumbuhan, untuk kekuatan tubuh kalian. Bisa dapat juga untuk perlindungan, keamanan dari orang jahat, dari kuasa-kuasa gelap, dari iblis dan lain sebagainya. Juga bisa untuk kesukaan di dalam rumah tangga, kerukunan papa mama, adik kakak rukun, sehingga rumah tangga jadi manis, penuh sukacita. Juga bisa untuk hikmat akal budi, kepandaian. Semua bisa kamu ambil dengan iman. Juga dengan untuk nafkah, keuangan, papa mama dalam pekerjaan, segala bentuk pertolongan Tuhan. Juga segala bentuk mujizat itu bisa kamu ambil. Bisa kamu terima dari Tuhan kalau punya iman. Seperti ini. Yosua, dia bisa menghentikan bulan, bisa menghentikan matahari, berhenti, benar-benar berhenti. Bulannya tidak berputar, mataharinya juga tidak berputar lagi. Stop, karena dihentikan oleh Yosua dengan iman. Pernah dengar apa tidak cerita ini? Nanti dibaca ya di dalam Yosua pasal 10. Kalau anak-anak belum bisa baca, minta papa mama untuk cerita. Hebat kan Tuhan kita? Asal kalian punya iman, Tuhan bisa berbuat banyak perkara yang hebat-hebat. Tidak cuma Yosua loh. Ingat atau tidak siapa ini? Anak kecil, tidak punya perisai, tidak punya pedang tombak. Cuma bawa batu sama ali-ali. Tapi bisa mengarahkan raksasa yang besar. Bawa perlengkapan perang yang lengkap dengan baju sirah yang hebat, yang bagus. Siapa yo namanya? Siapa? Iya, Daud. Karena iman, Daud bisa mengalahkan Goliat. Juga ini, siapa yo diingat-ingat? Ada 4 anak, mereka menolak. Saya enggak mau makan ini, sebab ini makanan yang dilarang oleh Tuhan. Siapa namanya? Meskipun mereka dimarahi, nanti kamu jadi bodoh loh, nanti badanmu jadi lemes loh kalau tidak makan makanannya raja. Mereka bilang, tidak, aku tahu, kami tahu, yang memberi kekuatan itu Tuhan. Yang membuat otak jadi pandai itu Tuhan. Siapa namanya? Iya, Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Hebat kan? Ini juga siapa yo? Masih kecil, sendirian bekerja. Sampai tuannya waktu itu sakit kusta. Dia bilang, kalau tuanku pergi ke Samaria, menemui nabinya Tuhan di Samaria, yaitu Nabi Elisa, pasti tuanku sembuh dari penyakit kustanya. Siapa? Tidak ditulis namanya. Tapi ini seorang gadis kecil yang bekerja di rumah Naaman. Dan Tuhan betul-betul bekerja. Naaman disembuhkan dari kustanya. Masih ada lagi. Nih anak laki-laki kecil. Dia serahkan semua yang dia bawa. 5 roti 2 ikan. Dia tahu Tuhan Yesus butuh. Dengan iman dia serahkan kepada Tuhan. Dia tidak pikir, aduh nanti kalau aku serahkan semua, bagaimana kalau aku sendiri lapar? Jangan-jangan nanti aku pingsan di jalan. Tidak. Karena dia percaya pada Yesus. Dia percaya kalau aku serahkan buat Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan memelihara. Dan kita tahu akhir ceritanya. Adik-adik tahu juga enggak? Kalau belum tahu, nanti minta mama cerita ya. Lihat, ini anak-anak kecil begitu banyak. Semua bisa jadi indah. Semua jadi begitu memperkenankan Tuhan.
sampai Tuhan catat di dalam Alkitab. Kenapa kok bisa? Karena mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik mau juga indah seperti ini? Mau ya? Ayo kita belajar. Gimana caranya supaya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Bagaimana caranya supaya adik-adik punya iman yang makin lama makin tumbuh jadi besar, makin bisa sungguh-sungguh berharap pada Tuhan? Gimana caranya? Ayo duduk diam. Lihat, perhatikan baik-baik. Yang pertama, cintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Jadikan ini hobi kalian. Jadikan ini kesukaan kalian. Mungkin pagi kalian baca Alkitab, sore sesudah selesai belajar, juga malam mau tidur, kalian bisa lagi baca Alkitab, bisa minta papa mama untuk menceritakan kisah-kisah Alkitab. Ada banyak cerita yang bagus-bagus, sudah Tuhan tulis untuk anak-anak, untuk kalian baca. Juga ada begitu banyak ayat yang bagus-bagus. Hafalkan satu persatu. Simpan dalam hati, dalam pikiranmu. Diingat-ingat, dihafalkan. Kenapa kok harus seperti itu? Karena ini caranya supaya iman itu bisa tumbuh. Lihat, Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kalian mendengar firman Tuhan, baik dari sekolah minggu, baik dari papa mama, juga yang kalian baca setiap hari, maka iman itu akan timbul. Iman itu akan tumbuh. Makin lama makin besar, makin lama makin kuat. Seperti kalau adik-adik menanam, mungkin menanam kacang hijau dan lain sebagainya, tumbuh. Pertama kecil, tapi makin lama makin besar. Makin lama makin besar. Tumbuh oleh apa? Firman Tuhan. Bukan oleh ini. Ini tidak bisa menumbuhkan firman Tuhan. Cerita-cerita di handphone, game dan lain sebagainya. Cerita-cerita di TV kabel. Itu bukan firman Tuhan. Tidak bisa menimbulkan iman. Yang Tuhan suruh adalah membaca Alkitab. Semua sudah Tuhan catat. Ada begitu banyak cerita yang bagus-bagus. Tuhan catat di dalam Alkitab buat adik-adik. Baca, ingat-ingat, hafalkan. Dan kalau kalian mau, maka akan timbul iman. Dan kalau kalian punya iman, ya, ini bagian kita yang harus kita lakukan. Kalau kalian punya iman di dalam hati kalian, maka Tuhan bisa bebas bekerja. Tuhan bisa menolong. Tuhan bisa kirim segala macam mujizat, pertolongan yang indah-indah, yang luar biasa. Tuhan bisa bekerja. Dan apapun yang adik-adik hadapi, mungkin kesulitan belajar matematika, mungkin kesulitan menghafal bahasa Inggris, mau kesulitan main piano, apapun itu, Tuhan bisa tolong. Yang kedua, apalagi caranya supaya iman bisa timbul? Minta bantuan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu anak-anak menerangkan apa sih artinya firman Tuhan yang kamu baca itu. Roh Kudus yang akan menerangkan dalam hatimu, ini loh artinya. Adik-adik baca sendiri, adik-adik dengar, Roh Kudus akan menerangkan. Roh Kudus mau jadi guru pribadi buat adik-adik. Siap setiap saat untuk menolong. Roh Kudus juga akan memberi keyakinan. Sehingga adik-adik bisa sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh harap Tuhan. Seperti 2 orang buta itu. Apapun yang kalian hadapi, Roh Kudus bisa menolong. Mungkin pada waktu kalian takut, Roh Kudus akan mengingatkan ayat, jangan takut, aku selalu besertamu. Waktu Roh Kudus bicara di dalam hati kalian, adik-adik akan ingat, iya ya,
Buat apa aku takut? Ada Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan aku. Mungkin juga Roh Kudus akan mengingatkan cerita-cerita di dalam Alkitab. Mungkin Roh Kudus akan ingatkan bagaimana ceritanya Raja Yosafat. Waktu dia ketakutan diserang musuh yang banyak. Segera Yosafat ajak seluruh bangsa Yehuda kumpul di bait Allah. Berdoa minta tolong Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan yang menolong. Tuhan yang berperang ganti Yosafat. Mungkin juga Roh Kudus ingatkan cerita tentang Nabi Elisa. Waktu diserang oleh tentara Aram. Pembantunya Nabi Elisa ketakutan. Aduh Nabi gimana ini? Kita pasti mati ini, diserang musuh begini banyak. Tapi Nabi Elisa enggak takut. Nabi Elisa tenang-tenang aja. Kenapa? Sebab Nabi Elisa bisa lihat ada tentara Allah yang menjaga mereka. Lebih hebat dari tentaranya orang Aram. Lihat, Tuhan yang disembah oleh Nabi Elisa. Tuhan yang disembah oleh Raja Yosafat. Juga Tuhan yang tadi menyembuhkan 2 orang buta itu. Sama dengan Tuhan yang adik-adik sembah. Sama dengan Tuhan yang tante sembah. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Sekali lagi, siapa namanya Tuhan kita yang hebat? Siapa? Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan, aku juga mau Tuhan. Terima semua pertolonganmu, semua mujizatmu. Asal adik-adik mau percaya pada Tuhan. Maka semua janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, semua mujizat, semua pertolongan itu akan bisa terjadi juga dalam hidup adik-adik. Asal percaya, Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, baca sungguh-sungguh firman Tuhan. Minta undang Roh Kudus masuk dalam hatimu, tinggal dalam hatimu, supaya Roh Kudus menerangkan dan menimbulkan iman itu dalam hatimu. Selanjutnya apalagi yang bisa menimbulkan iman? Kesaksian. Kalau adik-adik ikut ibadah streaming, kadang-kadang dimasukkan kan kesaksian dari teman-teman seperti ini yang sudah menerima pertolongan dari Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak pilih kasih loh. Tuhan Yesus itu cinta pada adik-adik semua. Juga cinta pada tante. Kalau temanmu sudah ditolong oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga mau menolong kalian. Asal sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh harap pada Tuhan Yesus. Tuhan juga mau, Tuhan juga pingin menolong kalian. Dan kalau Tuhan Yesus sudah menolong kalian, ceritakan pada teman-temanmu yang lain. Ceritakan pada guru-guru sekolah minggu. Supaya semua yang lain dikuatkan juga imannya. Jadi yang penting apa? Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, jangan baru berdoa sebentar aja. Mungkin kalian sakit. Kok gak sembuh-sembuh ya? Tuhan Yesus ini bisa gak sih menyembuhkan saya? Sudah gak berharap pada Tuhan. Gak usah tunggu Tuhan terlalu lama. Saya, papa mama punya uang banyak kok. Sudah saya pergi ke dokter aja minum obat. Gak Tuhan-Tuhanan. Loh, jangan sampai seperti itu. Gak akan bisa sembuh kalau Tuhan Yesus tidak bilang sembuh. Ya, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Seperti 2 orang buta tadi. Seandainya 2 orang buta ini tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sampai tua tetap buta. Bahkan sampai mati dikubur juga tetap buta. Bayangkan betapa sedihnya, betapa menderitanya mereka. Tapi untung mereka percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Berharap sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Karena itu mereka disembuhkan. Hidupnya jadi sukacita, jadi gembira. Seluruh sisa hidupnya jadi berarti karena percaya pada Tuhan. Ya, oleh karena itu adik-adik, ayo dari kecil belajar percaya sungguh-sungguh pada Tuhan.
Sehingga Tuhan bisa menolong adik-adik semua. Sebagai ayat hafalan, kita pakai ayat Matius 9 ayat 29 bagian B. Cuma pendek loh ya, harus hafal, semua harus hafal. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Mudah ya, sekali lagi. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ayo kita mau nyanyi, ada satu lagu sederhana. Mudah, kata-katanya cuma percaya saja. Percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Menang dari sakit penyakit. Menang dari godaan iblis. Menang dari gangguan teman-teman yang nakal. Menang dari segala macam kuasa-kuasa gelap roh-roh jahat yang mau ganggu-ganggu. Kalau kalian percaya pada Tuhan, Tuhan bisa menolong dan bisa memberi kemenangan. Menang ini bisa diganti, percaya yang beri kita sembuh. Nyanyikan sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Yang sakit bilang, Tuhan aku percaya. Percaya yang beri kita sembuh. Percaya yang membuat aku sembuh oleh darah Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus saja. Ayo kita mau sama-sama menyanyi ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Percaya yang beri kita menang. Adik-adik, siapa yang mau percaya pada Tuhan Yesus? Ayo sama-sama berdiri. Kasih sikap hormat. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikuti tante berdoa ya. Tuhan Yesus, saya mau percaya Tuhan kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya harapan hidup saya. Saya percaya Tuhan, Tuhan Allah kami yang maha kuasa, Tuhan Allah kami yang maha besar, Allah yang bisa menolong semua masalah saya, baik sakit penyakit, baik kepandaian untuk sekolah, baik kebahagiaan kerukunan di dalam keluarga, baik untuk nafkah pekerjaan keuangan papa mama, untuk perlindungan keamanan, juga untuk semua yang saya perlukan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang mustahil kalau saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, tolong tambahi iman percaya saya lagi. Roh Kudus ingatkan saya supaya saya mau rajin membaca firman Tuhan. Roh Kudus tolong saya sehingga iman saya boleh bertumbuh. Makin lama makin besar, makin lama makin kuat. Sehingga saya boleh menerima pertolongan, penggenapan dari janji-janji Tuhan. Semua mujizat yang sudah Tuhan tuliskan di dalam Alkitab, Tuhan sanggup juga menolong saya. Tidak hanya untuk Esther, Daniel, Samuel, tidak hanya untuk Daud dan lain-lain, tapi juga untuk saya sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati papa mama, berkati kakak adik, berkati guru-guru sekolah minggu saya, berkati semua orang-orang di sekeliling saya, berkati juga saya Tuhan, sehingga hidup saya boleh indah, boleh berkenan di hadapan Tuhan, karena saya punya iman, sungguh-sungguh percaya dan berharap
kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Adik-adik, di sini bahannya ada kertas adik-adik ya, ukuran 12 x 10 cm. Kemudian yang ini panjangnya 21, lebarnya kurang lebih 3 cm adik-adik ya. Kemudian gunting, pensil, spidol atau pensil warna adik-adik. Kita gambar seperti ini di ukuran kertas 12 x 10 cm tadi adik-adik ya. Seperti ini. Ini kurang lebih panjangnya ini adik-adik 3 cm adik-adik ya. Seperti ukuran kertas ini adik-adik ya. Nah, seperti ini adik-adik 3 cm adik-adik. Kalau sudah, kita akan menggambar mata di sini adik-adik ya. Di sini dan di sini adik-adik ya. Seperti ini adik-adik ya. Kemudian kita mau adik-adik di sini kita mau buat 2 lubang adik-adik ya. Seperti ini adik-adik ya. Kemudian ini kita masukkan adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Di bawah sini kita tulis ayatnya adik-adik ya. Selamat membuat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.